Nah, dokter, sebenarnya kanker tulang itu apa, dokter? Dan seberapa sering terjadi pada masyarakat di Indonesia ini, dokter? Oke. Silakan. Sebenarnya pertama kita harus tahu apa sih definisinya kanker dan tulang gitu ya. Pertama kita harus tahu tumor terlebih dahulu. Jadi tumor itu berupa benjolan pada bagian tubuh. Nah, kanker itu sendiri biasanya lebih ke arah keganasan. Jadi tumor itu ada tumor yang bersifat jinak dan ada tumor yang bersifat ganas. Nah, kanker itu merupakan salah satu tumor yang bersifat ganas. Nah, kita bilang kanker itu, bisa misalnya kalau misalnya bersifat progresif. Jadi, sel tubuh kita akan mengalami mutasi. Nah, mutasi itu akan mengakibatkan, benjolan. Nah, mutasinya itu ada yang progresif cepat dan ada yang progresif lambat. Biasanya yang cepat itu yang sering disebut sebagai kanker. Nah, kalau kanker tulang sendiri berarti adalah suatu mutasi pada sel tulang kita yang akan berkembang secara cepat, yang akan mengakibatkan kerusakan hingga ke sekitar-sekitar dari tulang itu sendiri. Misalnya pada saraf, atau misalnya pada pembuluh darah dan organ-organ sekitar tulang itu sendiri. Untuk kasus kanker tulang sendiri memang tidak secara umum kalau kanker tulang itu tidak sebanyak dengan kanker yang lain. Dia hanya 1% dari semua kanker yang ada di dunia. Nah, untuk kanker tulang yang sering terjadi sendiri, kita mungkin akan lebih sering mendengar namanya osteosarkoma ya. Osteosarkoma itu salah satu kanker tulang ganas yang sering pada anak-anak. Nah, osteosarkoma itu hampir 35% dari semua kasus kanker tulang itu sendiri. Nah, untuk kanker tulang sendiri ada yang bersifat primary, ada yang bersifat secondary. Nah, primary itu memang dari asalnya dari tulang itu sendiri. Yang kedua adalah secondary, yaitu biasanya berupa penyebaran atau metastasis dari tumor lainnya. Misalnya tumor pada prostat atau tumor pada payudara yang menyebar ke tulang. Itu disebut sebagai secondary atau metastasik dari tumor. Ya, biasanya itu tadi penyakit-penyakit seperti itu. Nah, juga harus kita ketahui adanya tadi itu, ada yang tumor, ada yang jinak, dan yang ganas. Dan organ-organnya tidak hanya seperti tadi saya bilang ya, ortopedi nggak hanya tulang aja ya. Jadi ada jaringan lain seperti otot, jadi tumor di otot, terus juga ada tumor di jaringan soft tissue lainnya, atau juga tumor di pembuluh darah. Itu semua masuk dalam kompetensi seorang dokter ortopedi juga gitu.